Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus pria, pernah tidak membayangkan ataupun terpikir di benaknya, ya kenapa Mr. P ini kok dibilang alat vital? Ya, namanya alat vital itu berarti kan alat penting ya, alat penting. Nah, karena alat penting ini harus dijaga, baik kesehatannya, baik keamanannya, dan juga fungsinya harus dijaga. Untuk itu mungkin kalian tidak tahu, ya ternyata ada kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang tidak disadari ternyata bisa membahayakan Mr. P kalian. Yang pertama, sering begadang. Saat ini ya malam hari itu bisa melakukan aktivitas ya karena ada penerangan lampu, kemudian bisa melakukan aktivitas lain ya misalkan kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya, ya kemudian bisa main game bareng di rumah misalkan ya, nggak mau keluar misalkan bisa main sendiri ya, main online. Kemudian misalkan juga bisa menonton film ya ataupun mungkin memang niat untuk begadang dengan melakukan hal-hal lain ya misalkan membaca dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi begadang ini ya ini mungkin kalian tidak tahu. Ini membahayakan kesehatan vital kalian, alat vital kalian. Ini bisa mempengaruhi ya sperma kalian. Ya baik nanti kualitasnya, kuantitasnya, motilitasnya. Kalau sering begadang ini akan menurun. Akhirnya apa? Kualitasnya juga akan menurun. Ini akan menurunkan kesempatan ya ataupun kemampuan dari sel sperma tadi ya untuk membuahi sel telur. Yang kedua, masturbasi pakai sabun. Masturbasi ataupun onani ini adalah cara pria menyalurkan hasrat seksualnya seorang diri. Ya ini biasanya pakai sabun ya supaya licin di bagian kulit Mr. P-nya. Jadi supaya lancar. Sabun yang digunakan ya biasanya kan sabun untuk tubuh ya. Nah, sedangkan kulit Mr. P ini agak sensitif, ya ini bisa nanti lecet. Bisa nanti perih ya. Ini nanti kalau ini dibiarkan terus dilakukan ya meningkatkan resiko infeksi ya. Jadi bisa ya teman-teman mengalami infeksi ya misalkan infeksi saluran kemih atau infeksi kulit lainnya. Ketiga, sering bersepeda. Bersepeda adalah olahraga ya. Olahraga kan tujuannya untuk menyehatkan ya. Memang bersepeda menyehatkan. Tetapi kalau bersepeda terlalu lama, misalkan 3 jam, ya ini meningkatkan resiko kalian mengalami gangguan ereksi. Ya kondisi ini dibandingkan dengan orang yang jarang bersepeda. Ya kalau sekali-sekali nggak masalah. Kalau tiap hari kalian bersepeda 3 jam, 3 jam, 3 jam, ya ini nanti menimbulkan masalah. Karena biasanya tempat duduk sepeda itu keras. Ya ketika kalian duduk lama, apalagi kalian berat badannya agak ya sedikit obesitas, ya ini akan menekan perineum ya. Itu bagian dekat anus dan juga dekat skrotum. Nah ini kan nanti saraf tertekan, pembuluh darah tertekan, ya jadi nggak lancar. Ya jadi lama-lama terganggu fungsi seksual. Solusinya bagaimana? Nah, jadi teman-teman ya harus menggunakan tempat duduk sepeda yang ergonomis. Ya, biasanya memang agak mahal ya dibandingkan dengan yang standar yang umum. Ya, kemudian itu nanti disesuaikan dengan anatomi tubuh kalian. Ya, jadi bersepedanya juga enak, menyehatkan, ya dayungannya, ya pedalnya itu juga disesuaikan dengan nanti postur tubuh kalian. Nah, jadi penting ya bersepeda yang ergonomis ataupun kalian bisa ganti olahraga, misalkan berenang dan sebagainya. 4. Merokok. Padahal merokok ini sudah banyak tulisan-tulisan ya merokok bisa bikin hipotensi, bisa bikin sakit ini, sakit itu, tapi masih banyak orang yang merokok. Ya, semakin dilarang, makin banyak orang yang merokok. Ya, padahal merokok itu beli ya mahal, yang mengeluarkan uang. Apalagi nanti kalau sakit lebih mahal lagi. Ya, sakit akibat rokok. Nah, rokok ini tadi bisa membuat gangguan pembuluh darah. Bisa membuat pembuluh darah meradang, termasuk nanti organ vitalnya ya. Mr. P-nya juga bisa mengalami gangguan, lama-lama bisa impotensi. Kelima, minum alkohol. Konsumsi alkohol yang terus-menerus, yang rutin ini akan mempengaruhi hormon testosteron ya pada seorang pria. Kalau seandainya hormon testosteron menurun jumlahnya karena pengaruh alkohol tadi, ya tentu kesehatan tubuh pria juga akan ikut terganggu. Hormon testosteron ini dikenal dengan hormon laki-laki, hormon lelaki. Ya, dia ikut andil dalam hasrat seksual, ya kemudian ereksi pada Mr. P kalian. Nah, jadi kalau terganggu, ya otomatis terganggu. Kena masturbasi dengan ludah. Nah, jadi masturbasi ini adalah cara ya untuk menyalurkan hasrat seksual laki-laki seorang diri. Nah, masturbasi
lewat ludah ini juga populer ya. Nah ini berbahaya karena ludah tadi bisa saja mengandung bakteri, mengandung virus ya, virus herpes simplex ya, akhirnya nanti mengenai alat kelamin kalian. Nah jadi hati-hati sekali ya, ini kebiasaan sehari-hari yang bisa membahayakan kesehatan Mr. P kalian. Nah jadi dipikir-pikir lagi ya. Jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Jika ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.